Bagi 2 tahun ya. Jembatannya ya mereka-mereka Assalamualaikum Bapak Pak Heri. Assalamualaikum juga untuk Bapak Ibu sekalian. Ini mau dimulai sekarang atau bagaimana, nggih? Waalaikumsalam. Ya Bu, karena teman-teman itu banyak yang katanya pada saat ini ada jam mengajar, kemungkinan nanti menyusul atau akan menyimak lewat YouTube sebagian ngoten Bu. Oh, nggih. Berarti langsung mawon, nggih? Iya, saged. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul pada ruang Zoom ini dengan tiada suatu halangan apapun. Yang terhormat kepada pengurus MGMP Matematika SMP Kabupaten Pekalongan dan yang kami hormati Ibu Nurina Hidayah MPD sebagai pemateri hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizwo. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 8. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai materi yang akan kita sampaikan oleh pemateri hari ini. Pada hari ini, Ibu Nurina Hidayah akan mengisi materi yaitu tentang pelatihan penyusunan perangkat berbasis Canva AI. Nanti mohon Bapak Ibu perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami, dan juga nanti di akhir sesi ini akan diadakan sesi tanya jawab. Oleh sebab itu kepada seluruh Bapak Ibu untuk selalu memperhatikan serta mengikuti webinar acara ini dengan sebaik mungkin. Nah, mohon Bapak Ibu selama acara ini untuk menjaga ketenangan dalam acara berlangsung. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada pemateri, yaitu kepada Ibu Nurina Hidayah
untuk mengisi acara pada pagi ini. Monggo Ibu Nurina Hidayah, kami persilahkan. Oke, cek suara saya apakah bisa terdengar, Mas Fatih dan Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Bu. Nggih, alhamdulillah. Iya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus MGMP Matematika SMP Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati pula ibu-ibu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian ada siapa lagi nggih hari ini? Ada mahasiswa kami, Mas Fatih, dan Bapak Ibu Guru Matematika yang tergabung dalam MGFP Matematika SMP Kabupaten Pekalongan. Saya Nurina Hidayah, Bapak Ibu, dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya diberi tugas ini oleh Bu Amalia Fitri selaku Ketua Kegiatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi terkait video pada Canva. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom meeting ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat termasuk dalam apapun. Shalawat serta salam kita nantikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu mohon izin saya akan sharing screen saya terkait materi hari ini. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, siap. Yeah. Video pembelajaran ya Bapak Ibu, kalau sebelumnya itu sudah dibahas ada infografis, kemudian komik, ada juga tentang dokumen, kemudian apalagi ya yang sudah dibahas Bu Amal itu. Kalau tidak salah PowerPoint ya mungkin yang sudah dibahas. Nah kali ini saya kedapatan dapat terkait video pembelajaran. Bapak Ibu mungkin sedikit klaim saya memang bukan expert dalam hal ini, ngoten nggih terkait video pembelajaran, tapi saya akan mencoba membagikan sharing pengalaman yang mana bisa jadi Bapak Ibu pada Zoom meeting kali ini itu lebih mahir, lebih mumpuni, lebih expert, dan boleh kita nanti saling sharing bersama. Dan saya juga dapat request Bu ini kita satset saja. Oke, siap, ngaten. Kedarwah. Saya mohon maaf juga sebelumnya jadwalnya yang harusnya hari Rabu ternyata saya tidak bisa karena kemarin saya masih berada di luar kota dan Kamis pun harusnya jam 9 saya minta diajukan karena habis ini juga ada rapat dengan pimpinan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau tadi ada yang ada titipan pesan kita efektifkan waktu itu saya juga sangat berharap sekali. Video pembelajaran Bapak Ibu mungkin sudah sangat sudah sangat hafal sekali terkait video pembelajaran itu apa, bahwasanya dia adalah media pembelajaran yang menyajikan informasi atau materi pembelajaran dalam format video. Nah, video pembelajaran ini umumnya dilengkapi dengan adanya audio, animasi, dan teks. Saya yakin semua kalangan ya mulai dari anak-anak kemudian siswa SMP, SMA, SMK hingga orang dewasa pun senang sekali dengan video, apalagi saat ini kita sudah ada era di mana kalau tidak salah namanya micro learning atau video mikro seperti itu ya. Kita scroll di media sosial kita. Di sana misalkan di Instagram, di YouTube seperti itu, ada video tersaji banyak sekali video-video. Dan rata-rata durasinya itu bisa jadi tidak sampai 1 menit.
Jadi cepat sekali. Nah, oleh karena itu kita pada pembelajaran pun juga sebaiknya juga mengikuti seperti itu. Bagaimana untuk menyusun video pembelajaran yang menarik juga, meskipun tidak sesingkat yang ada di media sosial, tapi kita buat semenarik mungkin. Nah, manfaatnya apa? Bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, kemudian mempermudah pemahaman konsep, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian dan tentunya sumber belajar tambahan seperti itu. Sedangkan untuk ragam video pembelajarannya itu ada video presentasi yang mungkin ini paling mudah untuk dibuat Bapak Ibu, karena hanya dengan menggunakan slide PowerPoint yang kita miliki, ya. Kemudian kita bisa rekam dengan ditambahkan suara kita, penjelasan seperti itu, ditambahkan narasi untuk di setiap slide-nya, kemudian kita rekam sendiri. Nah, kemudian ada jenis storytelling seperti itu. Ini video yang menyajikan materi dalam bentuk cerita, kisah, sejarah, ngoten nggih. Ini biasanya guru-guru sejarah sih yang menggunakan ini. Kalau di matematika kita nggak mungkin storytelling terkait bagaimana pi, nilai pi seperti itu dengan bercerita, namanya itu kurang relevan misalnya. Atau video podcast, talk show ini juga banyak, ya. Ini juga kalau kita lihat itu biasanya yang pakai seperti ini, mungkin Bapak Ibu tahu ada Jerome Pauline itu yang mahasiswa yang sekarang sudah jadi sarjana dari matematika, itu juga menjelaskan nopo pembuktian rumus atau penyelesaian melalui podcast atau talk show. Nah, kemudian ada video animasi. Biasanya ini adalah para penggiat grafis, desain grafis seperti itu, ya. Kalau untuk di level guru seperti itu, kita mungkin butuh effort yang besar dalam menyusunnya. Kita harus butuh karena harus dibantu kemampuan yang lain seperti itu dalam menyusun animasi. Kemudian ada juga video tutorial, kemudian video simulasi. Video tutorial ini ya biasa memberikan instruksi, panduan langkah demi langkah dalam melakukan sesuatu. Bisa juga tutorial menyelesaikan persamaan kuadrat, tutorial menggambar segitiga, garis tinggi, garis bagi, dan macam sebagainya, itu juga bisa. Tapi biasanya kalau di YouTube itu tutorial menyelesaikan soal. Jadi nanti kebanyakan siswa dan mahasiswa kita itu menyelesaikan soal sekarang itu nanyanya ke Google atau YouTube gitu. Kalau ada soal seperti ini gimana menyelesaikannya? Nah, di sana ada menjelaskan setiap langkahnya. Atau video simulasi, ya, simulasikan situasi atau pengalaman nyata. Ini juga bisa Bapak Ibu kita gunakan. Mungkin karena akses untuk siswa memegang gawai itu tidak setiap saat, sedangkan kita juga ingin mengeksplor menggunakan bantuan media pembelajaran lain seperti Desmos atau kalkulator online dan macam sebagainya. Kita bisa membuat simulasi untuk menggunakan itu. Nah, yang paling mudah dari sekian banyak ragam video adalah yang nomor 1 tadi, yaitu video apa tadi? Nah, ini video presentasi. Kita akan mencoba Bapak Ibu, jika kemarin pada saat materi presentasi Bapak Ibu sudah membuat tab, tentunya juga pasti sudah banyak dimiliki karena Bapak Ibu memiliki akses ke Canva, ya. Canva baik itu yang gratis ataupun yang pro. Itu juga sudah disediakan banyak sekali, ya, slide PowerPoint semacam ini. Kita tinggal menggunakannya saja, feel free menggunakan seperti itu dengan berbagai macam desain yang ada. Kita akan coba menyusun di sana. Untuk bagian awal ini kita akan mencoba ini ternyata masih ada video pendek atau film pendek dan video dokumenter. Ini juga short movie seperti itu, yang isinya narasi adegan
dan elemen sinematik. Kalau di matematika nampaknya kurang sesuai. Nah, untuk bagian awal ini kita akan mencoba penyusunan opening Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu saat ini bisa mengakses Canva langsung, kita bisa langsung mencobanya, dan untuk bisa menunjukkan partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini, prakteknya nanti silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar +1. Nah, sebagai contoh, di kolom komentar apabila nanti ada semacam instruksi, Bapak Ibu silahkan masukkan video pembelajaran atau opening video yang sudah ditentukan di dalam Canva. Bagi Bapak Ibu yang bisa mengakses Canva saat ini, baik menggunakan handphone atau komputer, silakan diketik +1 dan di kolom chat, ya misalkan di kolom chat saat ini. Nah itu monggo silakan nanti bisa diikuti. Kalau ternyata saat ini tidak bisa Mbak, saya tidak bisa Bu Nina karena saat ini saya sedang disambi dengan kegiatan lain. Oke, itu tidak apa-apa bagi Bapak Ibu yang bisa mengakses Canva, kita akan mencoba mempraktekkan itu langsung. Baik, kita mulai nggih Bapak Ibu tentang penyusunan opening video pembelajaran seperti ada di YouTube itu nggih, agar openingnya itu asik seperti itu ya. Saat ini kan video-video di YouTube itu yang penting openingnya itu keren. Nah, ternyata di Canva juga sudah menyediakan hal itu. Ya. Mari kita praktekkan Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih di bagian beranda ini ya. Di bagian beranda ini Bapak Ibu bisa pilih ini bukan video, ini harusnya ke presentasi. Oke. Nah. Saya memang milihnya video ya ternyata. Video Bapak Ibu ya. Kita pilih video, bagian video Bapak Ibu ya. Setelah pilih di beranda Canva, pilih video ya, ukurannya monggo bisa menyesuaikan. Kemudian apabila sudah, nanti tampilan seperti biasa, kertas putih seperti itu ya. Kemudian pada bagian elemen Bapak Ibu bisa pilih opening YouTube. Nah, di opening YouTube itu ada banyak sekali, silakan bisa dipilih. Saya akan coba juga. Jadi di sini ada buat desain. Ya, akunnya saya ganti dulu. Klik buat desain, kemudian kita pilih apa tadi, video. Jika saya terlalu cepat, mohon bisa langsung dikomentari, Bu Nina jangan cepat-cepat gitu. Nah ini pada video kita pilih sehingga ada desain baru. Ya, nampak lembar kerja kita semacam ini Bapak Ibu. Ya. Ada putih seperti itu. Nah pada elemen di sini ya, ini pada elemen kita pilih. Kita pilih di sini apa tadi? Opening YouTube. Nah, opening YouTube. Nah, kita pilih yang video, Bapak. Opening YouTube, kita pilih kan di sini ada grafis, foto dan video. Kita pilih yang video. Di sini ada banyak. Silakan bisa digunakan. Bapak Ibu pasti dapat akses melalui akun Belajar ID
ini para mahkotanya kan bisa digunakan ya. Nah, karena tadi saya menggunakan gratisan, akhirnya ya mahkotanya ini nggak tahu ini masih bisa digunakan nggak ya? Kita coba. Misalkan ya saya pilih ini. Ini kan ada previewnya, Bapak Ibu bisa memilih yang cocok. Oh ini sesuai dengan gaya saya ini. Itu bisa dipilih. Mau nggak? Oh mau. Oh ternyata watermarknya ikut. Nah, nah, silakan bagi Bapak Ibu yang sudah memilih dari opening YouTube ini dan memasukkan ke lembar kerja bisa tekan +1 ya. Tanda +1 jadi Bapak Ibu yang mampu bisa mengakses Canva, monggo menggunakan handphone atau laptop bisa tekan +1 di kolom komentar bahwasanya Bapak Ibu sudah memasukkan video opening YouTube pada lembar kerja kita. Ya. Apabila sudah Bapak Ibu, kemudian setelah itu kita masukkan. Nah, ini ya. Di slide yang pertama ada video opening tadi, ya. Pilih video dari elemen tadi, letakkan pada bagian awal atau halaman 1 dan tambahkan halaman kedua dan kita beri tulisan selamat belajar atau apa untuk bisa menarik perhatiannya siswa, monggo Bapak Ibu bisa sesuaikan. Dalam hal ini saya menuliskan di halaman kedua ada selamat belajar. Di sini kita akan menambahkan halaman, ya. Kemudian boleh ditulis manual menggunakan teks, ya, atau menggunakan yang tersedia kombinasi font yang ada di sini. Misalkan saya menggunakan yang mana ya? Ini. Saya ubah menjadi selamat belajar. Selamat belajar. Kita bisa menyesuaikan warnanya. Terlihat sih nampaknya. Ya. Nah, apabila sudah kita sudah memilih teksnya apa, kemudian kita masukkan tulisan yang kita inginkan. Pada slide yang kedua, kemudian halaman yang ketiga kita akan mencoba embed. Ya, mungkin di materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh Bapak Ibu dosen, entah Bu Amalia, Bu Dewi, atau Bu Rini maupun Pak Najib terkait embed video. Kita akan coba masukkan embed video pada halaman ketiga ini. Ini embed videonya mintanya apa ya? Oke. Oh, langsung saja ini di sini. Ya, kita akan embed video Bapak Ibu. Caranya adalah dengan menggunakan klik pada aplikasi, ya, di bagian kiri ini. Kemudian kita pilih pada aplikasi Anda di sini. Ya, kemudian kita pilih embed seperti itu. Tapi pastikan Bapak Ibu memang sudah memiliki tautan video YouTube-nya, ya. Saya mau copy paste aja yang sudah ada di sini, yang sudah tersedia. Tentunya sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu bahas. Misalkan Bapak Ibu membahas tentang persamaan kuadrat, lingkaran, Pitagoras, itu menyesuaikan di sana.
Oh iya. Ya, saya di sini menggunakan video simulasi ini Bapak Ibu. Bahkan ke desain kita copy pastekan di sini video YouTube-nya, ya. Kemudian cukup tambahkan ke desain, lalu otomatis akan masuk. Apabila Bapak Ibu ingin menggunakan video hasil rekaman sendiri tapi belum diupload ke YouTube, bisa Bapak Ibu dengan menggunakan menu unggahan di sini, ya. Nah, ini menu unggahan video seperti itu, bisa upload lewat sini. Kemudian dimasukkan ke dalam lembar kerja kita. Dan ya, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sampai di sini? Belum? Oke, semoga bisa diikuti ya. Ini tadi menyematkan video YouTube. Kemudian ya kita akan mencoba memberikan transisi, ya, seperti di PowerPoint itu juga ada transisi antar halaman. Kalau di video pun juga kita bisa membuat transisi antara halaman yang kita susun tadi. Klik di antara halaman, maka akan muncul efek transisi. Pilih transisi yang sesuai. Nah, ketika kita mengarahkan kursor, itu akan nampak transisinya. Kalau saat ini, apabila kita jalankan, ini pada slide awal. Nah, perpindahannya belum smooth, belum halus. Nah, oleh karena itu kita akan tambahkan transisi di antara halaman 1 dan halaman kedua. Maaf, kok jadi tambah halaman. Hapus. Nah, ini dia tambahkan transisi. Kita bisa menggunakan yang sudah disediakan. Tampilan pada Pro itu ada yang namanya menyesuaikan irama kalau tidak salah. Menyesuaikan irama, karena saya menggunakan akun yang gratis, jadi itu tidak muncul. Jadi kita menyerahkan kepada Canva untuk saya punya materi slide seperti ini, tolong buat transisi yang cocok sesuai. Nah, itu kalau yang akun Pro itu tersedia, tapi kalau di akun yang gratisan ini tidak ada. Nah, kita hanya tersedia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 aja. Nah, misalkan saya pilih larutnya, durasinya 0,5 detik. Kalau mau lebih lama transisinya berarti kita tambahkan hingga 1 detik, gitu ya. Kalau mau dipercepat berarti kita bisa mengurangi. Kita coba preview terlebih dahulu dari halaman 1, kemudian dia larut ke halaman 2. Jadi perpindahan dari halaman 1 ke halaman 2 lebih smooth, lebih lebih halus seperti itu, tidak hanya berpindah saja. Ya, saya juga akan menambahkan transisi yang sama untuk menuju ke halaman 3, atau menggunakan yang berbeda juga bisa. Yang mau samakan yaitu 1 detik. Kita coba lihat dari halaman 2 saja. Bagaimana hasilnya untuk masuk ke halaman 3. Nah, perpindahan tadi itu ya. Kalau mau dipercepat berarti yang tadi angka 1-nya itu bisa dikurangi. Itu untuk openingnya tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memberikan transisi tadi, nah ini pilih transisi yang sesuai. Nah, kita ingin memasukkan efek suara. Ya, kita menggunakan efek suara pada menu unggahan di sebelah kiri, Bapak Ibu. Ini ya, ada menu unggahan, tadi kan ada gambar, video, ada juga audio.
Kemudian letakkan file suara di bagian bawah slide video dan gunakan sinkronasi irama untuk menyesuaikan efek suara. Oke, kita coba. Kita sudah punya ini. Kita akan coba pada saat tadi unggahan ya audio. Bapak Ibu bisa mencari melalui Google Drive atau bisa unduh ngoten nggih audio-audio yang tentunya non royalty itu juga ada, atau bisa juga cari melalui sini juga bisa. Nah, saat sini saya mau menggunakan file yang ada yang saya miliki. File saya simpan di mana? Ya, saya sudah, kemudian saya masukkan. Tadi suara musiknya masuk betul nggak Bapak Ibu? Nggak terdengar ya? Oh ya. Tidak terdengar. Oke. Belum. Iya, itu karena harusnya sharing video, sharing suara. Nah, saya cari share. Nah, saya coba ini. Ya, semacam itu openingnya. Kemudian kita ingin mensinkronasikan, misalkan dengan semua ini, dengan slide yang kita punya, dengan halaman kita punya, kita ingin sinkronasikan dengan audio yang ada, maka kita bisa menggunakan sinkronasi irama ini. Kita coba. Nah, ini. Oh, maaf, saya pakai akun yang berbayar. Nih kalau akun Pro ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi nanti audionya itu menyesuaikan dari halaman yang kita punya. Jadi biar pas seperti itu. Nah, karena saya nggak ada, maka saya menggunakan secara manual saja. Karena video yang di awal bagian 1 itu 7,5 detik, sedangkan audio saya itu tadi berapa detik ya? 9 detik. Nah, ini saya hanya menyesuaikan saja di sini. Biar apa tadi? Suara mak kluntingnya. Suara mak kluntingnya itu ikut masuk kena di bagian halaman 2 ini, maka kita sesuaikan. Jadi ketika endingnya adalah tulisan selamat belajar itu tadi. Nah, setelah ini masuk ke slide berikutnya terkait video. Tuh. Atau bisa menggunakan sinkronasi irama untuk menyesuaikan efek suara G bagi Bapak Ibu kan menggunakan yang Pro itu tadi. Kemudian masukkan efek suara G itu di sini tadi G. Ini saya juga membuat kemarin untuk uji coba saya. Ini. Nah, itu tinggal menyesuaikan aja sih Bu efek, Bapak Ibu, efek dari apa video yang dipakai, kemudian audionya yang kira-kira yang cocok yang mana yang seperti apa. Apabila Bapak Ibu
pengen buat sendiri nggih bisa silahkan rekam terlebih dahulu. Cuman yang paling enak adalah yang paling mudah kita cari saja itu ada banyak sekali di Google terkait audio gratis opening seperti ini. Berikutnya, ini merekam video pembelajaran. Sebenarnya saya mau collab dengan Bu Saidatul Karimah. Qadarullah, ini Bu Rima sudah ada tugas, ngoten nggih. Nah, berikutnya ini adalah tentang merekam video. Jika nggak ada waktu nih, nggak ada waktu untuk nyusun semacam itu, Bapak Ibu bisa langsung rekam video dan membagikannya kepada siswa-siswa kita. Nah, tentunya harus sudah ada dulu file PowerPoint-nya. Nggak sempet juga bikin PowerPoint secara offline, online bisa Bapak Ibu kan ya sudah diarahkan kemarin oleh rekan-rekan saya sebelumnya membuat PowerPoint di Canva seperti itu. Tinggal masuk-masukkan tulisannya, merapikan saja seperti itu. Siapkan file PPT yang akan digunakan merekam, kemudian unggah file PPT di Canva jika belum tersedia, dan klik bagikan, sudah. Dan pilih tampilkan merekam. Nah, pilih tampilkan merekam ini Bapak Ibu, itu ketika kita bagikan ke siswa itu sudah langsung live seperti itu. Jadi siswa tidak perlu lagi, ibaratnya itu mereka sudah langsung nonton videonya. Kita tidak perlu lagi membagikan slide PowerPoint kita atau harus unggah ke YouTube dulu, tapi bisa langsung dari akun Canva kita. Tadi saya nyoba bagikan file saya ke Mas Fatih, itu ternyata jadinya video ya Mas ya tadi ya. Nah, ternyata video. Padahal yang saya mau bagikan ke Mas Fatih itu file yang bentuk slide di Canva-nya, tapi ternyata yang di sini kan ada tautan tampilan ini langsung ke bentuk video. Jadi itu juga bisa digunakan ke siswa-siswa kita langsung play seperti itu. Nah, Bapak Ibu. Itu yang teknik pertama, atau teknik yang kedua. Teknik yang kedua, ada teknik yang kedua. Nah, ini teknik yang kedua menggunakan menu unggahan rekam diri. Nah, gitu. Itu juga bisa. Nih, kita coba saja. Nih, menu unggahan, terus nah ini rekam diri ini. Kita klik rekam diri, Bapak Ibu. Ya, kita klik rekam diri ini, pilihannya ada mau pakai kamera atau tanpa kamera, biar mungkin Bapak Ibu terlihat kita bisa menggunakan, nggak mau. Mungkin karena saya lagi Zoom. Oh ini, kameranya sudah diaplikasikan. Oh ya. Jika kita bisa menggunakan kamera itu di sini sehingga muncul, misalkan mau bentuk bulat atau bentuk kotak, itu juga bisa. Kemudian klik rekam seperti itu, mau mulainya dari slide berapa. Mau slide-nya dari slide 3 seperti ini menjelaskan, slide yang kita punya itu juga bisa. Jadi ini untuk di bagian PowerPoint. Ya, saya ulangi, apabila Bapak Ibu punya PowerPoint seperti itu, tunggu, saya akan nampilkan ini aja. Yang PowerPoint ini kan tadi bentuk video ya. Ini yang PowerPoint. Dulu. Nah, ini bentuk PowerPoint. Kemudian kita tadi menggunakan menu unggahan, rekam diri. Ya, kita mau mulai dari slide 1 bisa, slide yang kedua langsung materi.
bisa kita klik rekam seperti itu, nggih. Klik rekam, karena nanti slide-nya akan nampak seperti itu. Kita menjelaskan dengan berbagai tambahan penjelasan. Next di slide berikutnya hingga slide bagian akhir gitu. Kemudian nanti di stop. Nanti ketika stop itu kita mau langsung bagikan ke siswa atau mau kita unduh dulu. Ngeten. Itu enaknya di situ. Kita unduh, kita bisa bagikan ke YouTube, ngeten, atau kita mau tempel kita gabung dengan opening video yang tadi, itu juga bisa. Atau itu cara yang kedua, atau tadi caranya dengan bagikan, ngeten nggih, tampilkan dan rekam. Nah, ketika kita ngeklik tampilkan dan rekam ini, kita akan rekam suara sendiri saat berbicara selama presentasi, dan ini akan bisa dibagikan ke siswa, teman, rekan kerja yang memiliki tautan itu. Nah, ternyata tadi saya membagikan ke Mas Fatih itu bentuknya ini. Jadi saya tidak bisa membagikan dalam bentuk slide saja, tapi sudah langsung tampil dan rekam. Nah, nanti kalau sudah tampil dan rekam, tautan tampilannya yang kita dapatkan itu. Nah, semua pengguna dapat mengakses versi hanya lihat rekaman tanpa perlu masuk. Itu bisa, atau bisa kita unduh dulu seperti itu. Ya. Kalau mau diunduh dulu berarti nanti akan kita gabungkan nah ini penggabungan video dengan opening video yang telah disusun, yang dibuat, dan bisa juga nanti rekaman yang tadi sudah kita susun. Kalau ini yang versi unggahan ya Bu, Bapak Ibu, yang versi unggahan tadi yang rekam diri itu bisa kita gabung dengan opening, dan nanti bisa dibuat juga closingnya. Nah, mau kita upload kembali ke YouTube itu bisa. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi seperti itu. Yeah. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, silakan bisa kunjungi kanal Prodi Pendidikan Matematika kami di YouTube, itu ada Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan, ataupun melalui Instagram kami PMTK Unika. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Fatih selaku moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Nina atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, ini untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Monggo teman-teman, Bapak Ibu dari Matematika Kabupaten Pekalongan, barangkali ada pertanyaan, silakan. Bu Agus sepertinya sudah siap itu. Monggo Bu Agus. Saya belum mencoba Pak Heri, dan terima kasih sekali dengan materinya. Saya tertarik sebagai sebagai generasi tua, ya saya generasi tua. Tetapi begitu melihat ada Canva AI dan sebagainya, wah ini berarti mempermudah kita yang tua untuk membuat model pembelajaran dan media-media pembelajaran yang sangat menarik. Saya belum mencoba, tapi ini saya akan berusaha Pak Heri. Saya belajar dulu, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas saya tanyakan melalui emailnya dari Unikal tadi. Terima kasih sekali.
Oke, Nggih, tetap Bu. semangat Bu. Nggih, matur nuwun nggih Bu. Ibu-ibu dari Unikal, tim dari Unikal, Bu Dewi Aziza, Bu Amalia Fitri, Bu Nurina Hidayah, dan Mas Fatih Rizkullah. Mohon maaf tadi saya juga sempat mau nyoba tapi jaringan kurang kuat, terlalu lama keluar-keluarnya sehingga Nggih, nyimak terus Bapak, mboten saja. napa-napa. Oke, Nanti kami upload untuk kegiatan yang hari ini serta 2 pekan yang lalu Bapak ke YouTube kami. Nanti kami bagikan melalui Bu Dewi Aziza ngoten, dan monggo apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggih. Nggih. Mungkin Bu Amalia mau ada langsung ke Bu Amalia aja napa Mas Fatih? Apa Mas Fatih? Tadi nggak kedengeran. Genan mau dikata apa? Baik Bapak Ibu, jika belum ada yang pertanyaan, kami minta izin untuk foto bersama nggih Bapak Ibu. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Nggih. Bapak Ibu mohon dihidupkan untuk kameranya. Kita ambil foto bersama nggih. Oke, Mas. Nanti bilang 1, 2, 3 ya, Mas. Nggih, nanti saya konsul. Monggo Bapak Ibu yang lain untuk bisa menghidupkan kameranya untuk sesi foto bersama nggih. Ya, sudah siap Bapak Ibu. Ya, yang pertama. Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Satu lagi nggih Bapak Ibu. Oke, satu lagi Bapak Ibu, siap. Yuk Bapak Ibu, satu lagi. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu. Sudah semua. Nggih. Sampun Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Ibu Nurina Hidayah selaku pemateri hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pendamping dari Unikal, Ibu Amalia Fitri. Kepadanya kami persilahkan. Ya, matur nuwun Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili dari tim pendamping Unikal, dari panitia Unikal, mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri, kepada semua pengurus MGMP Kabupaten Pekalongan atas kesediaannya dan atas kesempatannya kepada kami. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu peserta yang sudah aktif dari pertemuan pertama hingga akhirnya hari ini kita sudah bisa selenggarakan ke pertemuan ketiga dengan lancar, walaupun kemarin sempat terjadi ada pengunduran waktu dan lain sebagainya. Saya juga mohon maaf karena memang Bu Nurina ini sibuk sekali Bapak Ibu. Beliau sebagai wakil dekan 1 saat ini, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian
eh, hari ini acara untuk kegiatan pelatihan kan sudah selesai Bapak Ibu, dan saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisikan angket evaluasi yang ini saya tuliskan di room chatnya. Sebentar saya tuliskan dulu. Nah, sudah saya tuliskan untuk link evaluasi. Mohon Bapak Ibu agar mengisi sebentar, nggih. Ini untuk perbaikan ke kami dan juga ini untuk masukan ke kami agar nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Mohon Bapak Ibu mengisi sebentar. Ya, evaluasinya untuk mengevaluasi dari kegiatan pertama sampai dengan hari ketiga ini. Jadi bukan hanya hari ini saja, nggih, Bapak Ibu. Bisa nggak diklik? Belum biru. Nggak bisa nyala, nggak bisa diklik. Tapi kalau dikopikan itu bisa itu. Sebentar. Atau saya kasih link alamat aslinya saja. Kalau ini bisa? Oh, sudah bisa kayaknya Bu, udah muncul biru itu. Oke. Mohon Bapak Ibu mengisi sebentar nggih di link tersebut agar bisa sebagai masukan untuk kami biar lebih baik lagi ke depannya. Betul. Oh ya, sebentar. Kemudian sambil mungkin mengisi, saya jelaskan sedikit terkait dengan untuk kelengkapan untuk bisa memperoleh sertifikat, guys. Selain tadi sudah menghadiri kegiatan, juga ada tugas yang harus Bapak dan Ibu selesaikan. Karena kayaknya kalau ada pelatihan kok enggak ada tugasnya, itu kayaknya ya agak aneh juga. Nah, ini saya izin share screen untuk deskripsi tugas yang harus dilakukan Bapak Ibu, guys. Deskripsi tugas. Izin share sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah tampak di layar nih. Kelihatan belum Benin? Oke, ya. Oke, untuk deskripsi tugasnya, yang pertama ngisi angket evaluasi yang barusan sudah saya bagikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu cukup mengerjakan satu tugas saja di antara 5 tugas yang ditawarkan. Tugas pertama, tugasnya berbentuk dokumen. Buatlah bahan ajar terdiri dari minimal 4 slide yang memuat ada cover, materi ajar, dan juga latihannya. Kemudian yang kedua, ini tugas kedua itu berbentuk bahan presentasi atau mirip seperti PPT. Bapak Ibu diminta untuk membuat slide presentasi yang terdiri dari 5 slide yang di situ memuat ada equation, ada gambar, dan ada video atau YouTube-nya. Kemudian untuk tugas yang ketiga, tugas berbentuk infografis. Bapak Ibu diminta membuat infografis mengenai materi matematik seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Najib kemarin. Dan untuk tugas yang keempat, tugas berbentuk komik, Bapak Ibu diminta membuat komik matematik minimal 1 strip komik. Dan untuk tugas terakhir, tugas yang berbentuk video, Bapak Ibu diminta membuat video pembelajaran dengan durasinya minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Kemudian
Nah, kemudian pada tugas yang Bapak Ibu buat, nanti dituliskan identitas dan juga ditampilkan logo Unikal beserta logo instansi Bapak Ibu bekerja. Dan untuk tugas nanti diupload di link ini. Nah, untuk materi kemudian link pengumpulan tugas saya tuliskan di chat, di room chat saja. Nah, itu untuk link pengumpulan tugas, kemudian untuk link materi juga sudah ada. Itu sebetulnya kalau dikopikan itu bisa, bisa, tapi kenapa nggak tahu kenapa kalau diklik langsung nggak bisa ya. Nah, itu nanti untuk link pengumpulan tugasnya sudah saya tuliskan di chatroom ya Bapak Ibu. Untuk link materi juga sudah ada. Nanti silakan Bapak Ibu bisa persani di situ. Kemudian untuk tugasnya pun juga sudah saya masukkan di link materi pelatihan. Jadi di link pelatihan, di link materi pelatihan itu ada materi beserta dengan tugas yang harus dilakukan. Oke, mungkin itu dari saya. Kemudian nanti untuk pengumpulan tugasnya berarti nanti 1 minggu dari sekarang ya, berarti minggu depan sampai dengan tanggal 7 Mei, 7 Mei, 7 Juni 2024. 1 minggu pripun Bapak Ibu? Membuat satu tugas atau Ya, semoga cukup, Bu. pripun Pak Heri? Saya Semoga minta teman-teman pendapat. tidak keberatan karena dalam 1 minggu ini kan juga tidak terlalu Oh banyak gitu. pengajar Nggih. karena masih ada Oh, nggih nggih. Apa diundur atau semesteran. oh nggih nggih. Apa 2 Boten. minggu Pak? Pripun? Atau 2 minggu? Kalau mau dikasih 2 minggu ya lebih lebih bagus lagi. Nggih, berarti 2 minggu nggih, Bapak Ibu ya. Berarti nanti tanggal mundur lagi ke tanggal 14 Juni mawon. Ya, biar tidak terlalu mengganggu dengan kesibukan Bapak Ibu karena saya yakin juga memang kesibukan Bapak Ibu luar biasa padat juga. Nggih. 14 Juni nggih, Bapak Ibu. Siap. Siap. Oke, oke. Kemudian ini saya juga mengucapkan mohon maaf ya kalau selama pelaksanaan kegiatan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan mungkin ada hal-hal yang masih kurang sesuai, kurang tepat dan lain-lain. Kemudian untuk Pak Heri, monggo ada yang mau disampaikan, Bapak? Oke, dari MGMP Matematika kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, banyak sekali terima kasih Ibu. Bentar, tak ambilkan dulu ya. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, cuma kami hanya menerima dari Unikal dan berharap kebaikan-kebaikan dari Unikal ini bermanfaat bagi MGMP Matematika Kabupaten Pekalongan. Semoga kerjasama tetap
Pak Heri, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Bapak. Ya, Intan. Mohon maaf tadi kepencet. Kami dari MKMP Matematika Pekalongan beribu-ribu mengucapkan terima kasih Bu yang sebesar-besarnya kepada tim dari Unikal yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan ibu-ibu semua, bapak-ibu semua, dan kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyambutan tim dari Unikal kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya menerima ilmu-ilmu dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan di MGMP Kabupaten Pekalongan. Ngoten Bu, matur nuwun. Terima kasih Pak Heri. Ya, kalau Pak Heri tadi menyampaikan beribu-ribu terima kasih, saya mau ucapkan berarti berpuluh-puluh ribu terima kasih Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti semua materi yang sudah disampaikan oleh narasumber selama 3 pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu lagi Bu Amalia niki di sela-sela ini tadi ada yang dari MGMP Matematika Kabupaten Pekalongan ini Pak Sunarko ini ngijen-ngijen karena saya share di MGMP Jawa Tengah dan mengikuti juga semoga ke depan bisa kerjasama bareng antara Pekalongan. Dari mana? Pekalongan. Dari Pemalang. Pemalang. Oh, nggih siap Bapak. Nggih Pak Pemalang, Sunarko. Pekalongan, Kota dan Batang bisa bersama-sama sehingga pesertanya langsung rame ngoten Bu kalau ada acara semacam ini. Oh, nggih. Sekali merengkuh dayung langsung 4 kabupaten dan kota. Nggih. Matur nuwun ngoten mawon barangkali bisa menjadi acuan ke depan. Nggih, insya Allah nanti ke depan nggih Bapak Sunarko. Nanti akan kami follow up ya. Nggih. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Sunarko sudah ikut hadir, sudah ikut rawuh di kegiatan lewat online ini. Sama-sama. Oke, seperti itu saya rasa sudah cukup nggih untuk pertemuan hari ini. Saya undur diri dan tadi semuanya sudah tugas dan lain sebagainya sudah saya sampaikan semuanya. Saya undur diri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun semuanya. Nah, ini Mas Fatinya udah kabur ya ini. Kayaknya Mas Fatinya kan ada jam ngajar juga kayaknya. Mas Fatih ini jadi sudah masih mahasiswa tapi sudah dimintai bantuan di SD mana ya Bu? Mayangan apa ya Bu? Ya, SD Mayangan. Oh ya, SD Mayangan. Ya, udah.